Tapi kan tidak mungkin RA itu akan mewakilkan kepada orang lain. Karena kalau RA itu mewakilkan kepada orang lain, itu artinya secara tidak langsung ya, RA itu mengaku bahwasanya di dalam robitohnya itu atau di dalam maktab daiminya itu tidak ada satu orang pun ahli nasab yang berani berdebat dengan Kiai Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membacakan artikel daripada Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam menyikapi dan mengomentari perdebatan beliau dengan Gus Rumel Abbas dan diikuti oleh perdebatan Sayyid Tengku Muda Qori Al-Qusasi dan Gus Zaini di channel Pada Suka TV. Beliau menulis artikel ini dengan judul "Setelah Gus Zaini dan Gus Rumel tidak mampu menjawab, siapa lagi yang akan menjadi korban?" Tantangan terakhir untuk Robito Alawiyah setelah Gus Zaini dan Gus Rumel tidak mampu menjawab, siapa lagi yang menjadi korban. Ya, ini ditulis pada 20 Maret tanggal 20 Maret 2024. Berarti baru ini ya. Baru kemarin ditulisnya. Yang menulis adalah catatan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau menulis, penulis menyaksikan debat antara Sayyid Qori dan Gus Zaini tentang nasab Ba'alawi seru dan menarik. Seperti yang penulis kira, debat itu dimenangkan Sayyid Qori dengan telak. Gus Zaini tidak mampu menjawab pertanyaan Sayyid Qori. Apakah ada kitab sebelum Al-Burqah yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Pertanyaannya itu tidak akan bisa dijawab, karena memang Ubaidillah bukan anak dari Ahmad bin Isa dan tidak ada kitab yang menyebutnya demikian sebelum abad 9 Hijriah. Nah, jadi sudah jelas ya bahwasanya apa yang kita ketahui dari berbagai macam sumber yang disampaikan oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan juga teman-teman yang lain yang ikut berkomentar dalam polemik nasab ini memastikan bahwasanya yang pertama kali mengklaim atau menyatakan bahwasanya Ubaidillah adalah salah satu putra daripada Ahmad bin Isa itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran di dalam kitabnya Al-Burqah. Ya. Sebelumnya, kata beliau, Gus Rumel bahkan bersepakat dengan penulis bahwa tidak ada satu kitab pun yang menyebut Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Seperti juga ia bersepakat sebelum abad ke-9 Hijriah tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Setelah Gus Rumel dan Gus Zaini, siapa lagi yang akan mengorbankan diri demi membela nasab palsu Ba'alawi? Siapapun yang berusaha bermain-main dengan retorika untuk menutupi keterputusan nasab Ba'alawi akan terjerembab ke dalam dua kondisi pasti. Pertama, mengakui sumber zaman yang bisa menjadi dalil bahwa nasab Ba'alawi sahih. Yang kedua, terpaksa menutupi kekalahan dengan sengaja berdusta atau beretorika untuk menghindar dari mahallun niza, inti perdebatan.
Jadi kita bisa sama-sama melihat ya, ketika Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Rumel Abbas itu berdiskusi di channel Pada Suka, ya. Kenapa saya katakan berdiskusi? Karena Kiai Imad dengan Gus Rumel ini memang sama-sama orang yang selama ini kita lihat selalu berpijak kepada fakta data secara dalil akli dan nakli. Di mana Gus Rumel sepakat dengan Kiai Imad bahwasanya tidak ada gelar Al-Muhajir sebelum abad ke-9 dan tidak ada kitab yang menyebut bahwasanya Abdullah atau Ubaidillah itu sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Berbeda dengan Gus Zaini dan Tengku Muda Qori Al-Qusasi, di mana Gus Zaini ini terlihat sangat emosional dan sangat menggebu-gebu, ya, sehingga cenderung beliau ini tidak menjawab apa yang dipertanyakan oleh Tengku Muda Sayyid Qori Qusasi. Sebenarnya simpel pertanyaannya. Adakah kitab sezaman atau adakah sumber sezaman yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa adalah memiliki putra bernama Abdullah atau Ubaidillah? Akan tetapi Gus Zaini itu tidak menjawab pertanyaan itu, berbanding terbalik dia beretorika dengan mengaburkan inti permasalahan atau mahallun nizaknya, sehingga seakan-akan kita bisa melihat dengan jelas dan pasti bahwasanya Gus Zaini ingin menghindar dari pertanyaan tersebut dengan membahas hal-hal yang lain. Nah, inilah letak di mana ketidakjujuran dan tidak keprofesionalan daripada Gus Zaini. Seperti Gus Rumel yang mengelak pertanyaan tahun berapa manuskrip palsu Syarif Abu Jadid ditulis. Gus Zaini pun mengelak ketika ditanya kitab sebelum abad 9 yang menyebutkan Ubaidillah adalah benar anaknya Ahmad. Ya. Nah, sekilas nampak hujah Sayyid Qori itu dapat diputar-putar oleh Gus Zaini dengan diksi signifikansi kitab sezaman dan siapa ulama yang mensyaratkannya. Tetapi sebenarnya banyaknya kalimat Gus Zaini itu hanya akar-akar di pinggir sungai deras dalam keadaan tiada rotan, lalu dengan sembarangan diraih untuk menyelamatkan diri. Nah, jadi Kiai Imad mengibaratkan Gus Zaini ini ya sedang tenggelam di sungai, kemudian dia menarik akar-akar yang ada di pinggiran sungai demi untuk menyelamatkan diri. Apapun diraih, yang penting selamat. Nah, itu analogi daripada Kiai Imad untuk menggambarkan keadaan dan posisi Gus Zaini ketika berdebat dengan Tengku Muda Sayyid Qori Qusasi. Ya. Lalu dengan sembarangan diraih untuk menyelamatkan diri, persis seperti debat di Banten. Ia ibarat kumpulan anak bermain yang ramai suara tetapi sepi dari makna. Inti perdebatan, mana kitab nasab abad 59, abad 5 sampai ke 9 yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Tidak ada yang mampu menjawab. Memang dari awal pertanyaan Kiai Imad itu, adakah kitab-kitab nasab dari sejak abad ke-5 sampai abad ke-9 yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu selain punya 3 seorang putra ya yang bernama Muhammad, Ali dan Husain, memiliki anak lain yang bernama Abdullah atau Ubaidillah? Ternyata kan tidak ada. Sebenarnya gampang saja. Mereka mengaku ya memang tidak ada kitab yang menyebutkan tentang Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa dari abad ke-5 sampai abad ke-9. Satu-satunya yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah yang kemudian ditasghir menjadi Ubaidillah menurut klaim daripada Habib Ali bin Abu Bakar Syakran, itu sudah jelas gitu loh. Kalau itu diakui, selesai perdebatan ini. Tapi kan mereka enggan untuk mengakui. Nah, signifikansi kitab zaman itu ya, yang mendekatinya adalah mutlak diperlukan. Tidak perlu menanyakan siapa yang mensyaratkan, karena semua ulama sejarah dan nasab mensyaratkannya. Kitab-kitab yang dikutip Gus Zaini itu mensyaratkan kitab zaman, tentu jika dibaca dan dipahami dengan bacaan dan pemahaman yang benar. Jadi begini teman-teman ya, kitab sezaman itu atau sumber sezaman itu tidak bisa dipungkiri. Ya, semua ulama dalam setiap disiplin keilmuan itu pasti membutuhkan referensi yang mendekati
zaman di mana permasalahan itu dibahas. Kalau misalkan tidak ada sumber zaman, lalu apa gunanya? Ibnul Mubarak itu berkata, al-isnadu indi minad din. Sanad itu bagiku bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak bersanad, orang akan berbicara semaunya. Artinya, dalam hal ini, kalau kita tidak mensyaratkan atau tidak mengakui, tidak membutuhkan syarat kitab zaman atau sumber sezaman, maka tentu orang itu akan mudah mengaku sebagai keturunan Nabi. Tidak hanya klan Ba'alawi, siapapun bisa mengaku. Kalau tidak adanya kitab zaman itu tidak menjadi syarat di dalam pengakuan nasab yang jauh, kan begitu. Terlepas dari semua itu, ya, perdebatan bukan dengan personal Ba'alawi tidak terlalu signifikan, ya. Apalagi seperti Gus Rumel yang setelah debat kemudian berdisklaimer bahwa ia berdebat itu tidak mewakili RA. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini kembali mengajak organisasi RA untuk berdebat dengan penulis tentang 12 pertanyaan yang telah penulis layangkan. Tidak seperti di Banten, yang banyak pembicara, debat ini hanya dengan penulis saja. Siapkan seorang wakil RA untuk berdebat dengan bermartabat dengan penulis 1 lawan 1. Nah, ini yang sampai saat ini belum dijawab, gitu loh. Kiai Imad itu menantang, ya, orang siapapun dari suku manapun, dari latar belakang manapun, yang penting mewakili RA, gitu loh. Tapi kan tidak mungkin RA itu akan mewakilkan kepada orang lain, karena kalau RA itu mewakilkan kepada orang lain, itu artinya secara tidak langsung, ya, RA itu mengaku bahwasanya di dalam robitohnya itu atau di dalam maktab daiminya itu tidak ada satu orang pun ahli nasab yang berani berdebat dengan Kiai Imad. Maka tidak mungkin RA itu akan memberikan mandat atau tugas atau perwakilan kepada orang lain. Nah, kemudian RA juga tidak akan mungkin mau berdebat dengan Kiai Imad. Karena apa? Karena saya yakin orang-orang maktab daimi itu tahu bahwasanya syarat adanya kitab sezaman atau sumber sezaman itu memang menjadi salah satu kebutuhan di dalam mengisbat nasab yang jauh, gitu loh. Dan ini Kiai Imad kembali melayangkan tantangannya terhadap MDRA atau orang yang mewakili MDRA 1 lawan 1. Karena sampai detik ini, ya, tidak ada satupun orang-orang MDRA itu yang membantah, yang menentang atau menyampaikan hujah untuk melawan Kiai Imad. Yang ada itu adalah orang-orang kita sendiri, seperti Gus Rumail, seperti Gus Zaini, seperti Wafi. Kan tidak ada urgensinya mereka itu berdebat dengan Kiai Imad. Sementara berdebat dengan Tengku Khori, ya, berdebat dengan Gus Aziz di dalam live-live YouTube, kan mereka tidak akan pernah menang. Bisa dikatakan menang, ya, bagi orang yang tidak paham ilmu nasab. Karena apa? Karena mereka pandai beretorika, menggiring opini, mengaburkan pokok inti permasalahan atau mahallun nizaknya. Kan begitu, ya. Nah, kira-kira demikian dari saya. Mudah-mudahan, ya, tidak lagi ada teman-teman yang mengatakan Kiai Imad itu al-kaburi, Kiai Imad itu al-ngumpeti. Sekarang Kiai Imad itu sekali lagi dan diulang lagi menantang MDRA 1 by 1, 1 lawan 1. Kiai Imad dengan perwakilan MDRA, baik dari klan Ba'alawi ataupun di luar klan Ba'alawi, yang mewakili Robitoh Alawiyah untuk berdebat dengan Kiai Imad. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.